Salam sejahtera para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau para hamba Tuhan maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube ini. Jangan malu bertanya. Apakah itu pertanyaan yang timbul dari apa yang Anda dengar ataupun setelah Anda menyaksikan video ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan mencoba sebuah podcast solo di mana saya akan hanya ada saya saja yang berbicara mengenai satu topik yang telah saya pilih. Dan topik kali ini ialah 5 alasan kenapa gereja harus mendengar khotbah kitab Imamat. Pertanyaan mendasar ialah, berapa banyak dari kita para pastor telah berkhotbah dari kitab Imamat? Mungkin kita hanya baca satu ayat saja atau satu bagian saja, tetapi apakah kita pernah berkhotbah dari kitab ini secara menyeluruh? Mungkin nggak perlu juga kita bicara khotbah ya. Kalau misalnya kita saat teduh, kita baca kitab Kejadian dan Keluaran, masih semangat, tetapi ketika kita masuk ke dalam kitab Imamat, mungkin kita berpikir, kenapa kitab seperti ini ada di dalam Alkitab? Apalagi kalau misalnya kita menghadapi kitab Imamat ini seperti orang Israel mungkin menghadapi pengembaraan di padang gurun, banyak yang gugur, banyak yang mati, banyak yang stop mengikuti Tuhan. Mungkin demikian juga dengan kita. Mungkin Bible reading-nya langsung berantakan, saudara-saudara. Kalau kitab Kejadian, Keluaran masih semangat ya, tetapi ketika kita masuk ke dalam kitab Imamat, plus kita sepertinya kapok baca Alkitab. Selesai sudah Bible reading program kita. Dan pertanyaannya ialah kenapa kok kitab sepertinya ada di dalam Alkitab? Kenapa? Banyak yang berpikir karena ini adalah kitab kuno 3000 tahun yang lalu atau lebih diberikan kepada bangsa lain dari kita, bangsa Israel, di dalam konteks yang sangat beda. Konteks Timur Tengah. Dan bukan konteks Timur Tengah yang modern tetapi yang kuno. Dengan kata lain, kitab ini sepertinya tidak relevan. Lalu ngapain baca dari kitab ini? Tetapi ada satu alasan yang menurut saya kita harus pikirkan sama-sama, yaitu mungkin karena kita tidak mengerti rencana keselamatan Allah bagi manusia. Kitab Kejadian bercerita mengenai penciptaan dan jatuhnya manusia ke dalam dosa dan bagaimana Allah mewujudkan rencana keselamatannya melalui Abraham dan keturunannya. Kitab Keluaran menjawab pertanyaan tentang bagaimana Tuhan akan menebus keturunan Abraham dari perbudakan di Mesir untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Untuk sekali lagi melanjutkan rencana keselamatan bukan hanya bagi orang Israel tetapi juga bagi semua umat manusia. Namun, ketika orang Israel mulai keluar dari Mesir, hendak masuk ke tanah perjanjian, di pengembaraan, bergumulah mereka dengan dosa, penyembahan berhala. Pertanyaannya ialah bagaimana mungkin Allah yang kudus bisa berhubungan dengan manusia yang berdosa? Nah, kitab Imamat ini memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan itu. Imamat justru merupakan kitab, saya yakin, sangat relevan bagi kita hari ini. Karena kita masih merupakan umat yang berdosa. Dan Allah itu adalah Allah yang kudus. Itu mengingatkan kita akan kebutuhan kita, akan belas kasihan Allah, dan akan kebutuhan perantara yang setia yang menebus dosa-dosa kita. Kalau kita mengerti, kita akan bersyukur karena adanya kitab Imamat ini. Dan bagaimana Allah membuat manusia mungkin untuk bisa datang kepadanya di tengah-tengah dosa yang memisahkan antara Allah yang kudus dan kita yang sama sekali tidak kudus. Dan jangan pikir ini bukan masalah besar ya, atau bukan masalah kecil, tetapi ini adalah masalah yang sangat besar. Dan hal yang dua berbeda tidak bisa dijadikan satu. Bagaimana Allah yang kudus dan manusia yang tidak kudus bisa menjadi satu. Lalu bagaimana saya bisa berkhotbah dari kitab ini? Apakah saya pada akhirnya berkhotbah seperti seorang rabi yang berkhotbah untuk bangsa Israel yang isinya pengajaran hukum-hukum, peraturan-peraturan kekudusan Israel? Apakah seperti itu?
Ataukah apa artinya sebetulnya peraturan-peraturan kekudusan bangsa Israel ini bagi jemaat saya, orang Kristen pada zaman ini? Apakah mereka juga masih harus mengikuti peraturan-peraturan itu? Seperti tidak boleh makan makanan tertentu atau binatang-binatang tertentu. Apa yang dipelajari dari jemaat kita? Kalau misalnya kita khotbah dari kitab ini, apalagi kitab yang berisi penyembelihan binatang-binatang ini. Belum lagi bagian-bagian mengenai hukum-hukum Israel yang sepertinya nggak ada hubungannya dengan kita sebagai umat Kristen yang hidup 3000 tahun lebih setelah zaman itu. Mengapa penting untuk berkhotbah dari kitab Imamat? Kitab Imamat adalah kitab yang sangat penting, bagian penting dari sebuah cerita yang sedang berlangsung sebetulnya dari awal. Kitab Imamat memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pada saat yang sama kitab Imamat justru merupakan kitab yang sangat relevan bagi kita karena kita masih adalah umat yang berdosa dan Allah itu Allah yang kudus. Dan ini mengingatkan kita akan kebutuhan kita akan belas kasihan Allah dan kebutuhan perantara yang setia yang bisa menebus dosa-dosa kita. Nah, berikut ini adalah 5 alasan mengapa jemaat kita menurut saya harus mendengar khotbah kitab Imamat. Yang pertama, kitab Imamat mengingatkan kita akan kasih karunia Allah dan harga dosa kita, terutama pasal 1-7. Nah, sebagai umat perjanjian baru, mudah sekali bagi kita untuk meminimalkan dosa kita. Yesus telah mati di atas kayu salib, membayar penuh hukuman dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi membawa persembahan ke bait suci untuk memuji Tuhan setelah itu. Namun kebebasan itu dapat menggoda kita untuk meminimalkan dosa kita sendiri. Imamat sebaliknya mengingatkan bahwa dosa itu mahal harganya. Dosa itu bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kita harus bedakan antara sin dengan sins. Seringkali kita menekankan dosa sebagai sins, sebagai pelanggaran, tetapi sebetulnya dosa itu adalah sin, yaitu pemberontakan akan penguasa, makar terhadap yang berkuasa. Dan akibat dosa itu sangat mahal sekali. Di Kejadian 2 ayat 15, kita diberitahu bahwa upah dosa adalah maut. Apapun dosanya, kita pantas untuk menerima hukuman mati. Namun, di dalam kitab Imamat, Tuhan kita yang murah hati menetapkan sebuah sistem pengorbanan di mana orang berdosa dapat memberikan pengganti. Bayangkan saja, setiap kali seseorang berbuat dosa, dia membawa seekor hewan yang pantas menerima hukuman mati untuk pengganti dosanya. Itu adalah sebuah anugerah sebetulnya. Tetapi sistem pengorbanan ini juga mengingatkan kita akan harga dosa. Penggantinya harus berasal dari ciptaan itu sendiri, binatang itu sendiri. Bayangkan setiap kali kita berbuat dosa, kita harus pergi ke belakang mengambil seekor domba dari kawanan kita dan membawanya ke imam. Dan ketika kita membawa anak domba itu ke imam, kita mempersembahkannya sebagai pengganti dosa kita yang akan menerima hukuman mati atas dosa kita. Kemudian darah itu mengalir keluar sebagai ganti dari dosa-dosa kita. Kita bisa bayangkan begitu besarnya jumlah total darah yang dikorbankan dalam satu hari. Ini bukan hanya pengorbanan kita, tetapi juga pengorbanan dari semua orang Israel pada hari tersebut. Di dalam perjanjian baru, kita tidak mendapatkan gambaran ini. Gambaran suram atau berat tentang harga dosa kita dan bagaimana Allah menyelesaikannya. Imamat membantu kita untuk melihat berharganya kasih karunia Allah dan harga dosa. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Yang kedua, Imamat memaparkan kasih karunia Allah dalam menyediakan perantara bagi kita, khususnya pasal 8-10. Karena Tuhan itu suci dan Dia membutuhkan perantara untuk berdiri di antara dirinya dan umatnya, kitab Imamat diceritakan Allah memisahkan para pelayannya agar mereka dapat melayani Dia dan umatnya. Tetapi itu juga memperingatkan kita bahwa para pelayan Allah harus melayani Dia seperti yang Dia minta, bukan seperti maunya mereka sendiri. Sebagai orang yang mewakili Allah kepada umat, para pelayan Allah harus mengajar umat Allah semua yang Dia perintahkan. Imamat 10 ayat 11 dikatakan, haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaran Musa. Dan sebagai orang yang mewakili umat di hadapan Allah, mereka memfasilitasi
pendamaian. Imamat 10 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka supaya mereka dapat mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan, siapa pada akhirnya yang layak, yang sanggup menjadi perantara yang setia di antara Tuhan dengan manusia? Apakah para imam? Siapa yang akan memfasilitasi penebusan dosa? Puji Tuhan, Perjanjian Baru memberikan kita sebuah solusi bahwa Yesus telah datang dari Allah dan Dia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Yang ketiga, saudara-saudara, Kitab Imamat menjelaskan apa yang Allah tuntut dari mereka yang mendekati Dia di dalam ibadah, khususnya pasal 11-15 dari Kitab Imamat. Di dalam Keluaran 24, Musa menguduskan umat Israel sebagai umat Allah berdasarkan perjanjian yang ada di Sinai. Sekarang Tuhan menjelaskan bagaimana orang Israel hidup dan harus menjalani kehidupan yang terpisah ini agar mereka dapat mendekati Dia, mendekati Allah di dalam ibadah. Kitab Imamat pasal 11-15 menekankan perbedaan antara tahir dan najis, kudus dan biasa. Mereka yang najis tidak dapat bergaul dengan yang lainnya dan tidak dapat menyembah Allah. Tetapi ketentuan itu dibuat agar yang najis dapat disucikan, dapat kembali lagi. Nah, meskipun kita mungkin tidak tahu persis mengapa hukum semacam itu diberikan untuk membedakan Israel dari bangsa-bangsa di sekitarnya, kita tahu bahwa ketaatan terhadap hukum ini memungkinkan umat Allah untuk mendekati Allah di dalam ibadah. Namun kita tahu juga bahwa manusia nggak akan pernah bersih, nggak akan pernah bisa sebetulnya mendekati Tuhan di dalam ibadah. Selain itu, siapapun yang menyentuh sesuatu yang najis akan menjadi najis. Kitab Imamat membuat kita merindukan seseorang yang dengan sentuhannya akan membersihkan segala sesuatu sekali untuk selama-lamanya. Siapapun orang yang dapat mendekati Allah pada akhirnya di dalam ibadah. 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang keempat, Kitab Imamat menggambarkan pengampunan dosa dalam satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Pasal 16-17. Imamat mencapai puncaknya pada hari penebusan yang mulia. Hari ini adalah hari di mana dosa Israel diampuni. Pengorbanan dilakukan untuk membersihkan bait suci, untuk menebus dosa imam besar dan juga umat. Seekor kambing jantan, live goat atau scapegoat, dihadirkan sebagai pengganti dari dosa-dosa orang secara simbolis. Kambing jantan ini kemudian dilepaskan di luar perkemahan, menggambarkan kepergian dosa daripada bangsa Israel. Penulis Ibrani membuat hubungan ini untuk kita. Imamat 16-17 menggambarkan imam besar yang dijanjikan, yang juga merupakan kambing jantan yang menanggung dosa umat dengan mengambil darahnya sendiri dan memercikannya di tempat yang paling suci. Kita perlu mengkhotbahkan imamat untuk mengingat bahwa hanya Yesuslah sebetulnya yang dapat melakukan itu, yang dapat menyelamatkan sepenuhnya. Yesus menggenapkan hal ini di Yohanes 1 ayat 29 ketika Yohanes membaptis pertama kali melihat Yesus. Ketika Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dialah yang menghapus dosa dunia. Dialah domba jantan, live goat, scapegoat yang membawa lari dosa seluruh umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang kelima, Kitab Imamat juga menguraikan bagaimana umat Allah harus kudus sebagaimana Allah itu kudus. Jadi ini adalah sebuah respon, karena Allah itu kudus, kita pun juga harus kudus. Imamat menguraikan bagaimana Israel membedakan dirinya yang telah menjadi suci dengan bangsa lain di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Imamat juga menyoroti berkat-berkat yang dijanjikan bagi mereka yang mengejar kekudusan di pasal 26. Dan ancaman kutukan bagi mereka yang tidak mengejar kekudusan. Pada saat yang sama, penutup kitab ini mengungkapkan hati Allah yang penuh dengan belas kasihan saat Ia menjanjikan pengampunan bagi semua orang yang bertobat dari dosa mereka.
Di hari ketika kekudusan diabaikan, umat kita perlu diingatkan bahwa kita harus kudus seperti Allah itu kudus. Dan Tuhan memberkati kekudusan sekecil apapun. Syukurlah bahwa Yesus telah datang menerima kutukan dari perjanjian Musa dan telah menunjukkan ketaatan yang sempurna yang dituntut oleh semua perjanjian. Sekarang semua yang bertobat dari dosa mereka akan menerima pengampunan yang dijanjikan di dalam Kristus. Dan karena itu kita dapat berhubungan kembali dengan Allah yang kudus. Galatia 3 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bagaimana kesimpulannya? Kitab Imamat tidak hanya merinci pengorbanan hewan atau hukum-hukum kekudusan bagi bangsa Israel, tetapi melakukan lebih banyak daripada itu. Menyingkapkan hati Allah yang murah hati, yang menyediakan pengganti dosa bagi umatnya yang bertobat. Pengganti itu tidak hanya menerima hukuman mati menggantikan kita yang berdosa, dia juga patuh menggantikan kita, memperoleh bagi kita semua berkat kekudusan. Sekarang di bawah perjanjian baru, Yesus membuat kita mampu untuk hidup kudus dengan pertama-tama memberi kepada kita hati yang baru, Roh Kudus. Saudara-saudara, khotbahkanlah kitab Imamat. Mengapa? Karena di dalamnya kita akan menemukan Injil, berita sukacita bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia dan memberikan kepada kita penebusan dari dosa-dosa kita. Khotbahkanlah kitab Imamat kepada jemaat kita. Kiranya Tuhan memberkati para pastor dan juga pemimpin-pemimpin Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat kitab Imamat. Kitab yang seringkali kami merasa tidak ada hubungannya dengan kami. Karena kitab ini begitu asing bagi kami, begitu jauh jaraknya dari kami. Tetapi Tuhan, Kau berikan kitab ini bagi kami, untuk kami menyadari betapa berdosanya kami, untuk kami menyadari betapa kudusnya Engkau, dan untuk kami menyadari betapa kami memerlukan Tuhan Yesus Kristus yang dapat mendamaikan kami dengan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Ajarkanlah Tuhan untuk kami bisa mengerti kitab ini, dan juga untuk kami setia untuk mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus dari kitab ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.